Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita belajar pada pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa, ya. Sebelum kita berdoa ini, jadi Pak Guru yang akan memimpin doa pada hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran, ya. Mana ketua kelas? Oh ya, ada yang tidak hadir hari ini? Oh ada. Ada yang sakit? Berapa orang? Oh 1 orang. Iya. Yang sakit ini apa dia sudah memberikan informasi pada ketua kelas? Oh sudah. Oh ya, nanti sebentar setelah jam pelajaran ini selesai, kita akan sama-sama mengunjungi siswa yang sakit ini, ya. Agar supaya kita memberikan semangat untuk dia yang sakit supaya tidak berkecil hati karena hari ini dia tidak ikut pelajaran. Nah, sebelum kita lanjut kepada pelajaran hari ini, Pak Guru akan tanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya tentang nama-nama nabi? Oh masih ada. Nah, pelajaran hari ini itu mengenai juga tentang Nabi, tetapi kita pelajari adalah keteladanan, ya. Kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Itu pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita lanjut kepada pelajaran hari ini, terlebih dahulu siswa-siswa harus mengetahui tujuan pelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pelajaran hari ini adalah yang pertama. Coba, apa yang pertama ini anak-anak? Peserta didik dapat menyebutkan asal keturunan Nabi, kisah Nabi Ayub alaihissalam dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi sikap teladan Nabi Ayub alaihissalam. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis cobaan apa yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Dan yang berikut, peserta didik dapat menjelaskan sikap Nabi Ayub dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala secara mandiri. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik. Nah, selanjutnya sebentar nanti Pak Guru akan memberikan materi pembelajaran tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam ini. Terlebih dahulu kita akan membagi kelompok. Ya, kita akan buat 4 kelompok. Di dalam kelompok itu sudah ada ketua kelompoknya masing-masing. Nah, coba berhitung dari 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sampai terakhir 1, 2, 3, 4. Nah, cara pembagian kelompoknya di sini, yang nomor 1 berkumpul dengan yang nomor 1, yang nomor 2 berkumpul dengan yang nomor 2, dan yang ketiga berkumpul dengan nomor 3, dan yang keempat berkumpul dengan nomor 4. Ya, silakan. Silakan, mana yang 1
yang 2, yang 3, yang 4 silakan bergabung. Ya, sudah. Silakan tulis nama kelompok masing-masing. Setelah itu masukkan ketua kelompoknya. Jadi ketua kelompok dipilih oleh masing-masing anggota yang ada di kelompok itu. Silakan. Oke, sudah? Ya. Ini sudah. Jadi sudah ada nama-nama kelompok di sini. Nah, Pak Guru jelaskan dulu sebentar nanti di setiap kelompok ini, apa maksud dari kelompok ini? Pak Guru membagi kelompok agar supaya sebentar nanti ada materi atau tugas diskusi itu didiskusikan di kelompok masing-masing. Nah, setelah didiskusikan, Pak Guru akan memberikan tugas. Setelah itu, setiap ketua-ketua kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan. Iya, sudah mengerti? Jadi kelompok ini ada ketua kelompoknya masing-masing. Ketua kelompok lain yang mempresentasikan hasil diskusi di depan sebagai tugas yang Pak Guru akan berikan sebentar nanti. Oh iya, oke. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan penjelasan. Kita akan masuk ke materi inti pada hari ini. Nah, baik. Kita lihat. Hari ini kita akan belajar Aku Cinta Nabi dan Rasul. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, terlebih dahulu kita akan berselawat kepada Nabi. Masih ingat bagaimana berselawat kepada Nabi? Oke, Pak Guru akan pimpin ya. Jadi semua berdiri biar kita rileks. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asrakal badru alaina, fattafat minhul buduru, misla husnik makrok aina, qatu ya wajha sururi. Ya Nabi, sama-sama, salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta samsun anta badrun anta nurun faqanuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya rusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajad, ya imam al-qiblataini. Sadaqallah.
ini Pak Guru harap ini dihafal ya, agar supaya kita bisa mengaplikasikannya di rumah ya, di mana saja. Oke, lanjut. Jadi sebentar nanti Pak Guru akan memberikan pelajaran tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Itu harus diikuti dan harus dipahami secara baik. Karena kenapa? Sebentar nanti Pak Guru akan memberikan tugas diskusi tentang pelajaran yang kita pelajari hari ini. Lanjut. Nah, masuk pada materi inti. Nah, ini dia kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Sebelum Pak Guru lanjut, ada yang mau bertanya tentang materi kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam ini? Ada yang mau bertanya? Oh, belum? Oke, lanjut. Nah, Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya, binatang ternaknya banyak, ladangnya luas, namun beliau tidak sombong. Nah, inilah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam ini adalah keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau ini seorang nabi yang ternaknya banyak, ladangnya luas, namun beliau tidak sombong. Kan di sini kan kita banyak melihat orang yang banyak harta, kemudian banyak ladang, banyak ternak, tetapi ada yang sombong, ada juga yang tidak. Nah, Nabi Ayub alaihissalam ini memang nabi yang dikenal dengan kedermawanannya. Dia tidak sombong. Nah, untuk itu kita sebagai umat Islam ya, yang percaya kepada Nabi dan Rasulnya ya, yang beriman kepada Nabi dan Rasulnya, itu kita harus mengikuti apa yang Nabi-Nabi kita lakukan pada saat itu. Seperti yang pelajaran kita pada hari ini, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Ketika kita mempunyai banyak harta, kita jangan sombong. Ya, lanjut. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan. Nah, Nabi Ayub ini walaupun dia punya banyak harta, dia punya banyak binatang ternak, ya, dia tidak sombong, malah dia lebih banyak memberi, ya, membantu fakir miskin, yang dinamakan dengan dermawan. Jadi ini patut kita contoh. Kalau kita seperti yang ada di sekolah misalnya, ketika kita melihat teman kita yang ketika jam istirahat, ya, kemudian kita melihat dia tidak mempunyai bekal, jadi kita harus berbagi. Itulah salah satu contoh keteladanan kita terhadap Nabi Ayub alaihissalam. Kita harus mencontoh. Jika kita melihat teman kita tidak mempunyai misalnya alat tulis, kemudian yang ada pada diri kita atau yang kita punya itu lebih, maka kita harus memberi agar supaya dia bisa mengikuti pelajaran. Itu salah satu contoh keteladanan kita terhadap Nabi Ayub alaihissalam. Nah, Nabi Ayub alaihissalam ini Allah telah memberikan banyak harta, ya, malah berlebih. Tetapi Allah juga memberikan cobaan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nah, cobaan-cobaan apa saja yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam? Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan
yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub alaihissalam ini tidak menggoyahkan keimanannya, ya. Jadi dalam cobaan kemiskinan ini Allah Subhanahu wa taala mengambil satu persatu apa yang telah diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Mulai dari hartanya, binatang ternaknya, kemudian ladangnya, itu semua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam tetap berpegang teguh kepada keimanan. Karena Nabi Ayub alaihissalam percaya bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas dalam firman Allah yang artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi itu firman Allah ini mengatakan bahwa apa yang diberikan suatu saat nanti akan dikembalikan atau akan diambil lagi. Selanjutnya, cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub alaihissalam yaitu penyakit kulit. Tidak sampai dengan kemiskinan, tetapi berlanjut dengan penyakit kulit. Nah, kisah Nabi Ayub alaihissalam ini di waktu diberikan cobaan penyakit kulit ini sampai dia dijauhkan dari penduduk-penduduk pada zaman itu, karena penduduk takut akan ditularkan penyakit yang ada pada Nabi Ayub alaihissalam. Tidak sampai penyakit, sampai-sampai putra dan putrinya meninggal dunia. Cobaan silih berganti. Namun dari cobaan silih berganti ini Nabi Ayub alaihissalam tetap berpegang teguh kepada keimanannya. Dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saat itu istri Nabi Ayub alaihissalam tergoda dengan bisikan setan. Dan Nabi Ayub alaihissalam marah pada istrinya. Setelah itu Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakitnya itu lekas sembuh. Nabi Ayub alaihissalam berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Anbiya yang artinya, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada pada dirinya dan kami kembalikan keluarga kepadanya. Jadi setelah Nabi Ayub alaihissalam berdoa, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua apa yang ada atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditukar, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, karena setelah ini Pak Guru akan memberikan tugas kelompok melalui video yang akan Pak Guru akan tampilkan. Jadi dalam video ini setiap kelompok itu melihat dan mendiskusikan apa yang ada di video sebentar nanti. Nah, ini dia video yang akan menjadi bahan diskusi sebentar nanti setiap kelompok. Nabi Ayub mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan video yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik,
Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam serta mencontoh keteladanannya. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak video pembelajarannya. Nabi Ayub alaihi salam adalah keturunan Nabi Ishak alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Beliau hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syam bersama istri dan anak-anaknya. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak. Namun, meskipun ladangnya luas, beliau selalu bersyukur kepada Allah dan tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihi salam terkenal sabar dan dermawan. Beliau Ya. Jadi itulah tadi video yang ditampilkan. Sekarang setiap kelompok mendiskusikan apa yang dilihat di dalam video, yaitu keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Jadi didiskusikan setiap kelompok. Setelah itu masing-masing ketua kelompok menampilkan persentasenya di depan. Ketua-ketua kelompok yang akan mewakili setiap kelompoknya masing-masing. Jadi disilakan. Kelompok 1 silakan. Ya, terima kasih. Itulah tadi persentase dari kelompok 1. Apabila ada pertanyaan dari kelompok yang lain, silakan bertanya. Ya, terima kasih kepada kelompok 1, sangat luar biasa persentasenya. Sementara sekarang itu dilanjutkan oleh kelompok 2. Disilakan. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Beri aplaus. Sekarang kelompok 3. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Dan sekarang kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tadi. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi karena pelajaran hari ini telah selesai dan waktu juga Pak Guru untuk memberikan pelajaran di kelas ini sudah selesai, maka silakan ketua-ketua kelompok untuk mengumpulkan tugas kelompok tadi dengan evaluasi yang Pak Guru sampaikan tadi, Pak Guru berikan. Ya, oke, terima kasih telah dikumpul. Terima kasih kepada ketua-ketua kelompok yang telah bekerja sama dengan teman-teman, dengan teman-temannya. Maka pelajaran hari ini Pak Guru akhiri, dan titipan Pak Guru, apa yang didapat hari ini itu Pak Guru berharap dibawa di rumah, diaplikasikan atau dikerjakan. Jangan hanya selesai pelajaran, selesai juga apa yang ada di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.